Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian kita dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyatakan selawat atas beliau. Semoga selawat yang kita nyatakan tadi didengar oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, tentu khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Al-Alaq ayat 9 dan ayat 10 yang bunyinya ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Jadi pada ayat ini Allah bertanya kepada kita. Apa pertanyaannya? Adakah kamu melihat orang yang menghamba atau menghalangi hamba bertemu dengan Tuhannya di dalam sholat? Jadi itu pertanyaan itu Allah lemparkan kepada kita 15 abad yang lalu. Mestinya kita jawab itu. Karena dari jawaban yang kita sampaikan, kita akan tahu maksud Allah tadi. Tetapi alhamdulillah, sampai sekarang kita belum sempat menjawabnya. Kenapa belum sempat? Karena belum sempat membuka ayat itu. Dibaca juga belum sempat mempertanyakan maksud dan maknanya. Makanya dalam khutbah Jumat hari ini kita mencoba untuk menjawabnya. Jadi pertanyaannya mengatakan, "Hei hambaku, kekasihku, kesayanganku, adakah kamu melihat orang yang menghalangi kamu untuk bertemu dengan aku dalam sholat?" Apa jawab kita? Pasti kita mengatakan, "Oh, tidak ada ya Allah. Tidak ada. Kalau ada, selesai dengan kami. Kami hantam dia, kami hancurkan dia, kami gebrak dia, kami binasakan dia. Kalau perlu kami perangi dia." Pasti kita ngomong kayak gitu. Tanpa kita sadari, setiap kita sholat kita merasakan ada dianya.
yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Allah dalam sholat? Ada. Nanti akan terasa itu. Seketika kita mulai sholat, takbir diangkat, adakah kita datang kepada Allah? Ya bagaimana dikatakan ada? Kita alamat pertemuan dengan Tuhan bukan tidak tahu, lupa. Padahal dalam konsep Quran dijelaskan. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka shatral masjidil haram. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Wajah yang mana? Jangan diartikan wajah tubuh kita, tapi artikanlah wajah ruh itu. Ingatan itu, perasaan itu, kesadaran kita itu diarahkan ke sana. Itu permintaan Allah itu. Artinya setelah sampai di sana, barulah berlaku kalimat falyabudu rabb hadzal bait. Kapan itu? Seketika kita melihat Ka'bah di situ. Sembah oleh kamu akan Tuhan di tempat ini. Itu perintah. Nah, Ka'bah itu kan satu. Di utara ngadap ke selatan, selatan ngadap ke utara, barat ngadap ke timur, di timur ngadap ke barat. Di mana posisi yang harus kami ambil, Pak Abu Fikri misalnya? Walaupun itu secara ingatan, secara perasaan, kesadaran, di mana? Kita buka lagi petunjuk yang lain. Fatakhizu min maqam Ibrahim shalah. Kamu ambil sebagian makom Ibrahim. Di depan Ka'bah ada makom Ibrahim, tempat tegak Ibrahim. Terserah. Kamu mau mengambil ke sana, di utara, selatan, barat, timur, terserah. Di mana saja. Yang penting kamu hadapkan ingatanmu, perasaanmu, kesadaranmu kepada Ka'bah. Kenapa Ka'bah? Karena Ka'bah itu adalah tanda Baitullah hakikat. Di mana di luar sentral alam semesta terdapat suatu negeri namanya Bakkah. Di situ ada rumah namanya Baitullah hakikat. Nah, Ka'bah itulah tandanya. Lalu apa yang ada di Baitullah hakikat? Yang ada di Baitullah hakikat itu adalah orang yang kita cari, orang yang akan menghubungkan kita dengan Allah. Itulah wasilah namanya. Makanya setelah azan tadi kan kita doa itu. Di antara doanya ada kalimat yang berbunyi ati Muhammadani wasilah wal fadilah. Hadirkan engkau ya Allah Muhammad. Hadirkan engkau Muhammad sebagai perantara antara aku dengan engkau. Nah, itulah alasannya kenapa kita menghadap ke Ka'bah tadi. Nah, disitulah ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita. Itu alamat pertemuan dengan Tuhan, ditunjukkan kita. Tapi kita lupa mempelajari itu. Itu kenapa kita ngalor ngidul dalam sholat. Belum lagi ditambah gangguan-gangguan yang datang dari tubuh kita sendiri. Allahu Akbar kita katakan, tahu-tahu kita sudah sampai ke pasar. Sudah sampai kita ke kebun, ke kantor, ngitung uang pula. Udah jelas persoalan ini. Sudah ketahuan masalahnya. Di dunia ini saja dalam kondisi sehat walafiat, berkecukupan, berjalan menuju Allah, tidak sampai-sampai kita. Artinya kalau sampai ajal kita nanti, jelas tidak sampai juga. Jadi barometernya bisa kita lihat di sini. Makanya Allah tanyakan, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Adakah kamu melihat orang yang menghambat kamu untuk bertemu dengan itu dalam sholat? Jawabnya tidak terlihat tapi terasa. Nah, pernah kita tanyakan, apa sebabnya? Yang pertama itu tadi, kita lupa alamat pertemuan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada yang mengganggu kita. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi kepada sahabat. Seketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa timbul hawa?" Dijawab oleh Nabi, "Karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita." Nama anasirnya roh rehan, sifatnya pantang kelintasan. Tidak bisa lihat orang lebih, tidak bisa lihat orang kaya, tidak bisa lihat orang pintar sedikit, timbul iri dengkinya. Itu yang pertama. Yang kedua ditanya lagi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa timbul nafsu?" Dijawab oleh Nabi, "Karena anasir air telah menjadi urat benak tulang pada kita, maka timbullah nafsu." Nama anasirnya adalah roh rahmani,
Sifatnya pantang kerendahan. Mau tinggi itulah, mau hebat dia itulah. Orang lain kecil, dia yang paling pintar. Itu. Yang ketiga, ya Rasulullah, mengapa timbul dunia? Dijawab oleh Nabi, karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita. Maka timbullah dunia. Apa nama unsurnya? Roh jasmani. Sifatnya rakus, pantang kekurangan. Terakhir, ya Rasulullah, mengapa timbul syaitan? Karena anasir api bernama roh idafi telah menjadi darah pada kita. Sifatnya pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Ternyata 4 anasir inilah yang jadi cikal bakal terbentuknya tubuh badan jasad kita. 4 sifat, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, disatukan menjadi 10 sifat. Muncul ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Nah inilah yang menghambat kita. Satu saja sifat itu kita pegang akan menghambat kita. Contoh benci misalnya. Kita benci kepada si A. Kita mau sholat, tahu-tahu muncul dia. Wah, datang pula bapak ini. Nah, mulai. Dalam sholat itu yang kita pikirkan bapak itu. Padahal kita bukan mau menyembah bapak itu, mau menyembah Allah rencana ini. Itu satu contoh. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim diajarkan cara untuk bisa dekat kepada Allah itu. Judulnya adalah kurban. Kurban itu asal katanya qoraba yakribu kurbanan, kurban. Artinya dekat. Ada sesuatu yang menjadikan kita bisa dekat kepada Allah dengan catatan dirobek kulit, diputus urat, dipecah tulang. Apa yang terjadi? Berhembus seperti angin, mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Itulah darah yang harus ditumpahkan itu. Makanya dengan adanya Allah dan Rasul mensyariatkan kurban ini kepada kita untuk mengurangi suatu kekuatan yang akan menghambat kita untuk bertemu dengan Tuhan. Itu intinya. Kan sejatinya yang disembelih itu kan orang. Bukan kibas, bukan kambing, bukan kerbau dan sapi, tidak. Manusia yang disembelih itu pada hakikatnya. Itulah Nabi Ismail tadi. Akhirnya Allah alihkan kepada hewan. Nah, menunjukkan kepada kita bahwa sifat angin, air, tanah, api yang berbentuk darah tadi memang harus dialirkan. Kalau tidak seperti itu, tidak qorabah kita, tidak dekat kita kepada Tuhan, semakin jauh. Semakin panjang sholat kita, semakin dalam sholat kita, semakin jauh kita pada Tuhan. Itulah makna kurban itu, jamaah saya hormati. Oleh karena itu, tidak dan tidak, ajaran agama ini tidak bisa diterima begitu-begitu saja. Harus dikaji dan didalami. Kita punya waktu yang banyak untuk mendalami. Makanya jangan sampai, apalagi zaman sekarang, jadi anggota peserta kurban, bapak ikut kurban, ya ini uangnya, kita kasih saja begitu. Apakah 2.600.000, 27, 28 sampai 3 juta, berikan uangnya, selesai. Kita sadar atau tidak, sewaktu kita menyerahkan uang itu, pada hakikatnya kita menyerahkan ketakwaan dan keikhlasan kita kepada Allah. Mana ijab kabulnya? Mana serah terimanya? Kwitansi cuma kita terima. Beginikah cara kita berhadapan dengan Allah dalam kajian hakikat agama? Tidak begitu mestinya. Harus ada kejelasan. Kemudian setelah disembelih hewan itu, Pak, datang Pak ke masjid, kita mau nyembelih. Oh, pokoknya potong sajalah, saya setuju. Ya bukan begitu. Semestinya kita melihat hewan kurban itu, saudara. Bapak cek dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Maaf, tidak ada ceritanya kurban itu menyembelih onta, tidak ada. Kerbau, sapi, tidak ada. Itu adalah pendapat ulama mutaakhir demi kebersamaan sosial, dan itu memberikan manfaat yang banyak. Semua itu dimulai dari kambing semua. Kenapa kambing kibas? Biar kita tahu perangai kita itu. Dari kambing, dari kibas yang dipotong, tahu kita perangai kita. Seketika dia ditarik, adakah dia membantah, melawan? Seketika dirobek kulit, diputus urat, pecah tulang, bagaimana kondisi darahnya? Mengamukkah darahnya? Santaikah keluar? Itu menunjukkan pribadi kita. Kalau kambing, kibas yang dipotong. Tapi kalau sapi bagaimana? Kerbau bagaimana? Orangnya 7. Gilirannya bagus-bagus kita
Yang jelek-jelek, oh itu kamu itu, bukan saya. Tidak bisa seperti itu. Yang pasti, kalau kita sudah berkurban, ingat, kita menyerahkan itu kepada Allah dan Rasul. Jangan heboh lagi. Jangan ngatur panitia lagi. Itu kulitnya, itu kakinya, kepalanya. Udah urusan kita itu. Allah tidak menerima darah. Allah tidak menerima daging hewan kurban. Yang Allah terima, ketakwaan, keikhlasan kita yang berkurban. Masalah daging kurban itu urusan panitia. Tidak usah ikut campur kita di situ. Yang penting, ada serah terima. Yang kedua, kita perhatikan hewan kurban kita itu. Karena sekarang udah musim sapi, kerbau, kambing, onta. Sesudah itu baru kita sholat. Sholat apa? 2 rakaat. Sholat kurban namanya. Mohon kepada Allah, ya Allah, kalau kurbanku bagus, menunjukkan pribadiku bagus, tolong dibagusi lagi pribadi ini ya Allah. Mohon. Kalau kurang bagus, mohon ya Allah diperbaiki perangai ini. Mudah-mudahan saya menjadi orang yang baik hingga bertemu kepada Engkau di akhir nanti. Barakallahu li wa lakum fil azim wa syairil mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang saya hormati, marilah kita merenungi apa yang sudah kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelajari, kita tolaah kenapa kita ini tidak khusyuk bertemu dengan Allah. Kenapa susah, kenapa sulit. Kita jangan anggap sepele itu. Itu sinyalemen, itu pertanda bahwa kita besok lusa kalau mati, begitulah kondisi kita. Sulit bertemu dengan Allah, sulit sampai kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa untuk mempelajari itu. Oleh karena itu, syariat mengajarkan kepada kita supaya kita memahami itu, sampai kita mengerti, sampai kita bisa. Kalau kita abaikan, apa boleh buat? Selesai urusan kita. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kelalaian kita, dan mengajak hati kita untuk kembali mengkaji agama ini, biar semua itu jelas dan terang. Baik, kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fi hadratika. Aina hadarna fi hadratika bidzambina katsira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya zabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa zikrina wa qira'atal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.